Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita lanjutkan pembahasan mengenai evolutionary optimization dalam pembahasan genetik algoritma bagian yang kedua. Genetik algoritma ini terinspirasi dari teori-teori dalam ilmu biologi untuk mendapatkan nilai optimal dari suatu fungsi, di mana basic dari genetik algoritma ini adalah seleksi alam, di mana secara biologi pada kehidupan alami terdapat populasi dari individu yang mereka mampu untuk bereproduksi, mempunyai keterbatasan waktu hidup, kemudian terdapat variasi dalam individu dan juga ada korelasi yang positif antara kemampuan untuk bertahan hidup dengan kemampuan untuk bereproduksi. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas implementasi genetik algoritma secara sederhana untuk menggunakan proses inisialisasi, seleksi, crossover, dan mutasi. Di video ini kita akan implementasikan genetik algoritma dengan melibatkan teknik seleksi roulette wheel. Kita akan hitung secara sederhana dengan Microsoft Excel. Nah, di sini kita menggunakan fungsi yang kedua, yaitu untuk menghitung fungsi minimal, ya, untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pada fungsi ini kita mengambil fungsi minimal dari 4x1 kuadrat ditambah 3x2 kuadrat ditambah x1 kali x2 ditambah x1. Nah, untuk nilai x1 berada pada rentang min 4 sampai 1 dan x2 berada pada rentang 0 sampai 100. Ukuran populasi di sini adalah 5, kemudian dimensinya 2, ya, ada x1 dan x2. Di sini kita sudah menggunakan probabilitas dari mutasi, yaitu rate-nya 0,2. Dan probabilitas dari crossover atau crossover rate yaitu 0,8. Untuk fungsi minimal, maka kita akan menggunakan rumus 1 per fungsi x tambah a. A ini adalah sebuah nilai kecil, atau misalnya kita ambil 10 pangkat min 1 atau 0,1, ya, 0,1. di mana dia akan menghindarkan kita dari terjadinya nilai tak berhingga jika fungsi x ini bernilai 1, ya. Jika nilai x-nya ini merupakan nilai yang tidak bisa menghasilkan nilai yang real, ya. Untuk menghindari hal tersebut terjadi, maka ditambahkan satu bilangan yang kecil. Nah, di proses inisialisasi atau proses yang pertama, kita menggenerate populasi secara random, di mana dihasilkan 5 individu dalam satu populasi. Untuk X1 pada individu 1 adalah min 3,9 dan X2-nya 99 hingga individu 5 pada populasi ini. Nah, pada perhitungan untuk generasi yang pertama, kita hitung fitness-nya dengan menggunakan fungsi tadi, ya, yaitu dengan memasukkan ke formula 1 per, ya, yang sudah disampaikan tadi, 1 per fungsi x dan ditambah bilangan kecil 0,1. Boleh digunakan bilangan yang lain, ya, yang lebih kecil juga tidak masalah. Ya, 4 kali x1 pangkat 2 ditambah 3 dikali x2 pangkat 2 ditambah x1 kali x2 ditambah x1 kemudian ditambah dengan 0,1. Ini diambil dari buku Dan Simon book, ya. Dan Simon yang ditulis oleh Dan Simon dan juga diturunkan oleh penerbit-penerbit yang sudah menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Nah, karena fungsi fitness yang dihasilkan terlalu kecil, kita bisa menambahkan sembarang angka untuk membuat angka
fitnessnya menjadi lebih bisa digunakan atau bisa dipahami dengan seragam. Ya, di sini saya menambahkan angka 1. Maka fitness yang dihasilkan adalah ini untuk generasi yang pertama. Oke, kemudian dilakukan proses seleksi. Untuk melakukan proses seleksi, kita akan menggunakan roulette wheel atau roda yang diputar, ya. Roda yang diputar ini kita kita dapatkan dari perhitungan probabilitas. Ya, probabilitasnya itu dihitung dengan membagi nilai fitness pada individu yang aktif dengan semua nilai pada populasi ini. Ya, berarti untuk individu yang pertama diambil nilai fitnessnya per total nilai semua fitness pada populasi ini. Ya, atau F1 dibagi dengan F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5. Nah, untuk probabilitas individu 1 adalah 0,19 ini sekian-sekian. Individu 2 0,20, individu ketiga 0,20, individu 4 juga mendekati 20, dan individu 5 juga demikian. Ya, ini kalau dikalikan dengan 100 menjadi 20, total dari probabilitasnya adalah 1, dan kalau dipersenkan adalah 100%. Nah, berarti di sini semua individu mempunyai porsi yang sama. Ini kita sajikan pada grafik. Ya, disorot, kemudian insert, grafik dengan model pie. Ya, dihasilkan grafik ini. Berarti masing-masing individu mempunyai, kalau 20% berarti untuk 5 individu masing-masing akan terpilih 2 kali. Jadi misalkan ya di sini untuk terseleksinya parent, sepasang parent itu 1 terdapat 2 kali. Kemudian angka 2 individu 2 terdapat 2 kali terpilih. Individu 3 2 kali terpilih, 4 juga demikian, dan juga 5 demikian. Nah, setiap pasangan kemudian kita crossover. Nah, pada proses crossover ini kita bangkitkan dulu bilangan acak. Ya, cara membangkitkan bilangan acak seperti yang sudah disampaikan di video sebelumnya, atau di sini saya ulang lagi. Disorot seukuran populasi, kemudian buat sama dengan random run, buka kurung tutup kurung, dan kontrol enter. Nah, jangan lupa ini nilainya harus kita copy dan paste special values, karena kalau kita tidak melakukan itu, jika ada perubahan maka nilai ini akan berganti terus, ya, sehingga kita tidak mendapatkan nilai yang sederhana. Nah, setelah kita dapatkan nilai randomnya, kita copy dan kita paste special value, ya. Nah, sehingga dia tidak berubah jika terjadi perubahan. Oke, ini saya hapus. Di sini sudah dicontohkan, terdapat bilangan random yang sudah dibangkitkan dan probabilitas crossover pada proses inisialisasi ditentukan adalah 0,8. Kita lihat di sini bilangan acak, ya, ini seperti keadaan yang natural terjadi di alam secara alami, ya. Kemungkinan mereka untuk melakukan pertukaran gen atau perkawinan boleh terjadi jika kecil dari probabilitas crossover atau masih di dalam probabilitas crossover ini. Nah, dan ini bernilai kecil dari probabilitas crossover, maka parent ini bisa kita crossover. Nah, parent yang kedua juga masih berada dalam rentang 0,8,
berarti masih bisa di crossover. Semua individu di sini mempunyai probabilitas crossover yang kecil dari mempunyai nilai random yang kecil dari probabilitas crossover. Maka semuanya bisa kita crossover untuk parentnya. Nah, proses untuk crossover kita lakukan dengan menambahkan kromosom antar parent 1, 3 ya, berarti ditambahkan kromosom 1 dan 3 kemudian dibagi 2. Kemudian untuk yang X2-nya juga demikian ya. Kromosom 1 dan 2 ditambahkan dan dibagi 2. Kemudian dihitung kembali nilai fitness-nya. Dan karena nilainya sangat kecil, maka ditambahkan angka 1, angka yang bebas dan seragam untuk semua individu dalam populasi. Nah, ini nilai fitness yang dihasilkan pada proses crossover. Nah, atau anak ya. Nah, kemudian proses berikutnya adalah mutasi. Mutasi atau perubahan terhadap kromosom mempunyai probabilitas yang kecil. Di sini probabilitas dari mutasinya adalah 0,2. Jadi akan terjadi dalam rentang 0,2. Hal yang random di alam secara natural atau secara alami ada 0,2% yang mempengaruhi sebuah individu untuk mengalami mutasi atau perubahan. Dan di sini dibangkitkan bilangan random untuk dibandingkan dengan semua individu ya. Dibangkitkan dengan random dibandingkan dengan probabilitas mutasi. Semua bilangan random yang dibangkitkan ternyata mempunyai nilai yang besar dari probabilitas mutasi atau mutation rate. Sehingga semua individu di sini tidak mengalami mutasi karena besar dari probabilitas mutasi. Nah, sementara untuk probabilitas crossover tadi semuanya masih berada di rentang 0,8 ya, kecil dari 0,8. Kalau untuk mutasi tidak ada bilangan randomnya yang kecil dari mutation rate-nya. Oke, berarti tidak terjadi mutasi. Proses berikutnya adalah kita mengganti populasinya. Kita urutkan semua yang dihasilkan dari satu generasi. Ada parent yang berasal dari populasi awal, kemudian children yang dihasilkan yang ini kita susun di sini, dan untuk mutasi tidak terjadi mutasi. Kemudian kita sajikan di sini untuk diurutkan ya, kita copy untuk membantu perhitungan dan kita urutkan berdasarkan kolom fitness, kolom AC di sini ya. Kita urutkan dari menu data sort dari kolom AC. Oke. Nah, ini sudah berurutan ya, ini sudah saya urutkan tadi dan kita ambillah 5 teratas untuk menjadi new population untuk generasi berikutnya. Oke, kita perhatikan nilai fitnessnya sudah menjadi, bahkan ada yang kecil ya, ada 0. Nah, di sini yang kedua misalnya 0,25. Nah, di sini awalnya awalnya itu 1 ya, awalnya 1, sekarang setelah melalui satu proses algoritma genetika sudah menjadi 0,25. Populasi ini dibawa ke generasi berikutnya, diseleksi lagi, dihitung probabilitasnya ya, kemudian di crossover, hitung crossover rate-nya apakah kecil dari probabilitas crossover, bilangan yang dibangkitkan, dan hitung fitness serta lakukan lagi mutasi. Oke, sekian.
untuk cara menggunakan genetic algoritma, di sini masih without linear fitness ranking. Nah, kita akan lanjutkan dengan genetic algoritma dengan linear fitness ranking yang akan memberikan perbaikan pada proses yang dihasilkan oleh genetic algoritma. Sekian untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.